ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini menjadi ahli surga. Jadikan sisa umur ini menjadi ahli ibadah yang ikhlas. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Golongkan kami menjadi orang yang qanaah ya Allah, yang tidak silau dan tidak tertipu oleh duniawi ini. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jadikan haji, hajah mabrur mabrurah. Dan jadikan jamaah ini benar-benar jamaah yang istiqomah sampai husnul khotimah. Jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Qatar, betul gitu Pak? Yang mudah-mudahan oleh Allah dilindungi, dijaga dan diistiqomahkan untuk hidup dalam kebaikan sampai akhir hayat husnul khatimah. Karena yang namanya sukses itu bukan dapat pangkat jabatan, tapi sukses itu husnul khatimah, akhir hayat yang baik. Ini memang kali yang ketiga dan saya perhatikan wajahnya sama ya dengan tahun 2005 Pak. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk Bu? Nabi Muhammad punya masalah tidak? Tolong dijawab. Sedikit atau banyak, ringan atau berat, sederhana atau rumit, hasilnya hina atau mulia. Tuh, yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana? Nah, inilah salah satu masalah kita Pak. Terlalu banyak mikirin masalah orang lain. Satu orang dipikirin, banyak tetangga dipikirin, ujungnya dia bermasalah bukan oleh masalah yang ada, tapi oleh pikirannya sendiri. Masalah itu adalah bagian dari karunia. Kualitas seseorang justru bisa dilihat dari kualitas masalah yang dihadapi. Dokter spesialis bedah syaraf pasti beda soal ujiannya dengan TK. Dan tidak ada masalah yang bahaya dalam hidup ini. Yang bahaya dalam hidup ini adalah salah menyikapi masalah. Dari SD ke SMP naik oleh ujian. Tidak ada soal ujian yang bahaya. Anak sekolah tidak lulus ujian bukan karena soal. Tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar? Halo? Benar Bu? Jadi kalau ibu menderita karena masalah yang ada atau karena salah menyikapi masalah? Jawab. Jadi kalau suami ibu akhlaknya belum baik yang membuat ibu menderita, apakah akhlak suami atau ibu salah menyikapinya? Tuh kan, beginilah ibu-ibu. Giliran nyebut suami langsung aja, ini masalah mas suami yang bermasalah katanya. Hadirin, jangan takut oleh masalah, karena masalah sudah diukur oleh Allah semuanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil.
Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sudah siap? Lanjutkan. Mohon perhatian. Sayang kalau sudah jauh-jauh kita tidak berhasil dari pertemuan ini. Fokus saja. Karena masalah kita tuh cuma dua. Satu, susah fokus. Yang kedua, giliran fokus, salah fokus. Itu masalahnya. Seperti sholat. Sudah susah ingat ke Allah, giliran ingat selain Allah. Kayak bapak susah fokus ke istri, giliran fokus. Jangan suka suudon ibu. Fokus kerjaan. Ibu-ibu ini masalah wae, dua pertanyaan. Ibu yang baik dengar. Sama dengan 2005, salah aja jawabannya. Jadi bapak ibu yang baik, tidak ada masalah yang berbahaya. Yang berbahaya adalah salah menyikapi masalah. Sepakat? Karena Allah sudah menciptakan masalah untuk kita, sudah diukur. Allah tahu keadaan kita lebih tahu dari siapapun. Karena kita tuh bikinan Allah. Allah tahu intelektual kita, kapasitas perekonomian kita, daya tahan tubuh kita, ambang rasa sakit kita. Allah yang menciptakan kita sudah tahu. Makanya ketika diuji harus husnuzon. Kenapa? Kita susah menghadapi persoalan. Kenapa persoalan berat? Satu, persoalan itu berat karena kita mengandalkan selain Allah. Jadi ibu tuh menderita tuh karena mengandalkan suami berlebihan. Pada suami jenis ini ya Bu ya, maaf Pak, termasuk saya ya. Jenis yang tidak bisa diharapkan. Karena kita semua la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah, benar? Makin kuat berharap dari makhluk, makin tidak bahagia. Ibu makin ingin dihargai, makin ingin dipuji, makin ingin dicintai, ibu makin sering sakit hati. Benar? Tuh, ngangguknya juga dalam. Benar? Ya udah. Sama, yang paling berharap gaji dari Qatar paling menderita mendengar ada goncangan harga minyak ya. Apalagi akhir tahun ini dan 2016 kan akan terjadi pemutusan kerja besar-besaran. Waduh, langsung tegang tuh Pak. Ada yang menghadapi gonjang-ganjing minyak ini menegangkan. Siapa yang tegang? Pasti yang sandarannya adalah gaji. Yang sandarannya adalah pekerjaan. Tapi yang bersandar ke Allah mah enggak ada tegangnya. Karena tahu di mana saja, kapan saja yang menjamin rezeki itu Allah, bukan perusahaan. Berhenti di sini tinggal pulang ke Indonesia. Sama aja kok, di sini Allah yang ngasih rezeki, di Indonesia Allah yang ngasih rezeki. Tapi kan gajinya beda. Dan bahagia mah bukan oleh gaji Pak. Kita mah tidak perlu banyak uang, dan yang penting mah barokah. Gaji dinaikin juga pasti kurang, karena kebutuhan pasti meningkat. Jadi kalaupun nanti kembali ke Indonesia, ya sudah pasti kebutuhan kita mengecil lagi. Apalagi sudah semakin senior begini, semakin sedikit keperluannya. Diajak kambing guling, bang, kambing guling, kolesterol. Bang, ada durian montong. Asam urat. Kita mah segala kerasa. Ibu, jangan terlalu dijiwai, Ibu. 2, tenang aja menghadapi gonjang-ganjing itu ya. Yang paling stres menghadapi gonjang-ganjing ekonomi pasti yang paling lemah imannya. Kalau yakin ke Allah mah enggak akan takut apa-apa. Bu, jangan terlalu cinta sama suami ya. Bukan tidak boleh.
Kalau ibu terlalu cinta, ibu tidak pernah bahagia. Cemburu, capek. Kalau mikirin suami jadi beres enggak urusannya, Bu? Jawab. Enggak. Suami sudah punya strategi sendiri ya. Ada ilmunya sesudah ini ya, Bu ya, saya kasih tahu. 2, yang bikin kita stres itu adalah tergantung cita-cita. Kalau yang cita-citanya hanya duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, kedudukan, monggo pasti stres. Tapi yang cita-citanya akhirat, ingin jadi ahli surga, enggak akan stres. Bagi yang cita-citanya akhirat mah sama aja, dipuji, dicaci, dua-duanya ladang amal. Dipuji kita syukur, Allah nutupin aib, dicaci kita syukur karena yang disebutkan oleh orang cuma sederhana dibanding keburukan kita yang sebenarnya. Sehat, sakit sama, sehat bisa banyak amal, sakit bisa banyak digugurkan dosa. Jadi orang-orang yang tujuan akhirat mah episode apapun jadi kebaikan. Tapi kalau yang tujuannya duniawi, ngedengar kata mutasi, itu seakan mau dimutilasi, itulah. Ibu, saya punya teman Mbak Kustina namanya, nikah sama atau tunanet atau badannya lumpuh. Sekarang sudah punya 2 anak. Ngurus suami, ngurus anak, ya dagang, ya nganter sekolah. Mbak, berat enggak rumah tangga seperti ini? Ya kalau saya hanya ingin duniawi berat, tapi saya kan pengen ke sorga. Ini ladang amal saya. Ngurus suami ladang amal, ngurus anak ladang amal, dunia cuman mampir sebentar lah, yang penting mas sorga. Enteng Pak bagi orang yang mikirnya akhirat, dunia pasti akan lebih enteng. Bagi pecinta dunia mau, waduh stres. 3, kenapa kita menjadi berat dalam hidup ini? Karena kita jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, beres Bu, nggak ada yang susah, benar? Nggak ada yang rumit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, kalau kita benar-benar ditolong Allah mah nggak ada yang susah. Nabi Muhammad tuh doanya begini Pak, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus segala-galanya terus-menerus, dengan rahmatmu tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Perbaiki urusan saya semuanya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Tuh Rasul tuh nggak mau ngurus sendiri Pak. Maunya mah ditolong Allah dalam segala urusan. Lah kita mah segala dipikirin sendiri. Stres. Coba ibu lagi cemburu ke suami, dipikirin, beres enggak? Enggak Bu, malah muriang, benar. Kita kasakusuk cari informasi, dapat informasinya bagus terus. Sebab ibu kan ngasihnya 500.000 sama informan itu. Sedang suami 1 juta ngasihnya. Tapi kalau ibu langsung ambil air wudhu, laporan ke Allah, ya Allah, Gusti, Engkau sudah tahu kelakuan suami saya yang sebenarnya. Titip ya Allah. Kalau memang gak mau robah kelakuannya, ganti ajalah ya Allah. Akhlak yang buruk jadi baik. Tuh, jangan tergesa-gesa tuh Bu. Masa minta ganti suami, ganti akhlaknya supaya jadi baik, ganti hatinya yang keras jadi lembut. Apa susahnya bagi Allah ngebulak-balik hati? Saya kemarin waktu haji ada seorang suami yang luar biasa menghormati istrinya. Ini suami tuh rada-rada lincah sebelumnya. Takdirnya dibikin sakit oleh Allah. 3 bulan sakit, ditungguin istri, tidak sehari pun istri pulang ke rumah. Nungguin suami.
Saat itulah suami betul-betul remuk hatinya melihat bagaimana kehebatan akhlak istrinya. Enggak usah diceritakan itu mau oleh, saya teh baik pak, enggak. Allah balikan hatinya, udah itu mau udah bulat aja, saya enggak ada cerita mau nyakitin istri saya. Saya udah lihat, saya rasakan sendiri. Tuh kalau Allah ngebulak balik hati mah gampang. Enggak usah pakai banyak ngomong, Bu, udah enggak mempan, ya. Pakai banyak gantung ke Allah yang mempan. Nah, baru dakte asal. Stop. Oh, enggak ngerti ya. Iya. Semuanya pasti ngeliatin ya. Iya. Iya, desa. Rada bule ya mah hiji. Baik, berikut ini rumus sederhana. Seguru seilmu jangan diganggu yang udah dengar ceramah ini kemarin dan tadi ya. Udah belum tentu ingat, betul tidak? Ini judulnya apa sih Pak? Muharram, bulan muhasabah dan refleksi. Nah ini enak nih direfleksi hadirin yang. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Semua kebaikan bentuk apapun datangnya dari Allah dan keburukan yang menimpa famin nafsik dari diri kita sendiri. Jadi kalau ada apa-apa tuh harus evaluasi. Masih ingat cerita dulu ibu-ibu yang di Mekah yang kena kotoran merpati, langsung beliau nangis di masjid, kenapa Bu? Saya ditegur Allah. Gimana ceritanya? Saya kena merpati. Itu lapangan segitu luas, kepala segini kecil, kena ke sini. Ini pasti Allah yang ngatur, karena susah kena merpati itu, benar? Pertama lintasan harus sama antara kita dengan merpati. Yang kedua percepatan, antara kecepatan kita jalan dengan kecepatan merpati terbang itu harus presisi. Ketiga sudut elevasi, ya, sudut antara bujur merpati dengan kening itu ini ilmiah hadirin. Ini pelajaran SMA, benar. Dan yang keempat tingkat kemulesan merpati. Sekarang semua udah beres tapi dia nggak mules, cuman masuk angin. Tetap nggak ada efeknya Pak. Ini Allah yang ngatur. Karena ini dia yakin, ya Allah saya tahu bahwa engkau memberikan ini ke kening. Karena engkau tahu pikiran saya kotor. Tobat, begitu. Nih, nah evaluasinya adalah 5 us. Ya, Allah. Keluar semua sekarang. Bismika Allahumma ahya wa amut. Yang tidur bapaknya lagi. Dah teruskan. Tenanglah hadirin. Pertama, kalau ada masalah, yang pertama dievaluasi adalah 5 us ya. Yang pertama, hati harus tulus. Ulangi. Yang kedua, ibadah harus bagus. 3, hidup harus lurus. 4, ikhtiar harus serius. 5, tobat terus menerus. Ayo siapa yang hafal hadiahnya umroh sama-sama? Cung. Ngacung. Jam jaba maca deh enggak ngepek. Jadi mau ya Bapak hafal umroh sama-sama hadiahnya Pak. Ketemuan di depan Masjidil Haram ya. Kan umroh sama-sama hadirin. Bukan ngongkosin umroh ya. 1 nyontek. 1, hati harus tulus. 2,
Ibadah harus bagus. 3 Pak Dubes, apa 3 Pak Dubes? Hidup harus lurus. 4 ikhtiar harus serius. 5 obat. Oke, baik. Yang pertama, tulus itu bahasa agamanya ikhlas ya. Jadi berat ringannya hidup tergantung tingkat keikhlasan. Kalau kita orang ikhlas ya, wah ikhlas tuh banyak tingkatannya. Ingat ya, amalan itu kita mati itu tidak bawa apa-apa selain amal. Betul? Hei, betul? Ini yang kerja di sini, di tukang minyak di sini, nanti mau kuburannya dikasih oli gitu? Gak mau Pak. Yang kerja di pabrik semen, tanya, bos punya pabrik semen, meninggal mau gak dicor kuburannya kenang-kenangan? Gak mau, kepalanya aja lah dicor. Gak mau. Gak ada yang bawa apa-apa. Betul? Selain amal. Amal itu cuma 2 syaratnya. 1 niatnya ikhlas, 2 caranya tidak melanggar perintah Allah. Itu amal. Nah, ikhlas ini merupakan kewajiban. Ibu mau dikasih susu murni, susu sapi murni 2 liter per hari gratis dan fresh. Mau? Mau tidak Bapak? Mau enggak? Tapi dicampur dengan sesendok kecil kotoran sapi. Mau tidak? Dikit aja lah, setengah sendok. Dikocekin lah. Gak mau tetap ya, seujung sendok gak mau. Gak kelihatan lah, diam-diam dimasukinnya. Gak mau Bu. Nah semua juga maunya yang murni-murni. Allah juga begitu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mencukupi, Allah yang nutupin aib. Kenapa kita berbuat? Bukan karena Allah. Makanya makin ikhlas makin enteng hidup ini. Nih contoh, ibu masak, siapin buat suami, mas sarapan dulu mas. Kata suami, gak ada waktu Bu, saya ada rapat di kantor, meeting cepet-cepet nih, pergi. Kalau ibu sakit hati gak ikhlas. Anak-anak, tuh lihat bapak kamu kayak gitu. Ibu, aduh, kenapa sih mah? Ya udah dipasakin, pergi gitu aja. Kenapa dong mama nikah sama papa? Habis gak ada lagi tahu. Gak boleh Bu, dosa. Apa yang rugi? Niat udah jadi kebaikan, benar? Masak jadi amal. Gak dimakan karena bukan rezeki suami, tinggal dimakan oleh ibu, ibu dapat pahala sabar. Beres, benar? Dah, lepaskan hati dari berharap dari makhluk, enteng hidup ini Pak. Makin pengen dipuji, makin pengen dihargai, makin pengen dihormati, makin pengen dikagumi, makin sering sakit hati. Dah. Halo? Mau bahagia? Nih, jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Jawab. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Lihat, pasti lihat. Orang tahu, orang tidak tahu kelakuan kita, Allah tahu tidak? Tahu tidak? Kalau kita berbuat baik, Allah tahu tidak? Orang muji, orang nyaci, kalau kita berbuat baik, Allah suka tidak? Jawab. Apakah ada sesuatu yang tidak dibalas oleh Allah? Jawab hadirin. Semuanya ada balasannya. Mungkinkah ada yang kelupaan Allah ngebalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada balasan dari Allah yang tertukar? Jawab. Mungkinkah ada yang meleset? Ada yang ngalangin? Enggak bisa, pasti ketemu tuh dengan kita balasannya. Diingat nggak diingat oleh kita, Allah pasti ingat. Makanya nggak usah capek-capek lah ingin pujian, penghormatan, lakukan wae yang terbaik lillahi ta'ala. Ketemu kok ada balasannya. Enak Bu? Pak enak? Enak. Udah kalau dandan udah dandan wae. Nggak usah nanya-nanya sama suami ya. Mas gimana penampilan saya? Itu teh masalah.
Suami harus ngomong apa? Ngomong cakep dah enggak begitu. Ngomong jelek enggak tega. Bu, kenapa ibu dandan sama soleh tos cep ya bu? Dengerin ibu-ibu, jangan bikin saya emosi ya. Pak, jangan suka nyebut-nyebut kebaikan sama istri. Capek jadi suami tuh. Banting-banting tulang, teriak-teriak, udah minyak sekarang ada yang beli ya. Bu, Pak, coba Bu, kalau suami nyebut jasanya, ibu terpesona atau tidak? Jadi senang atau jadi sebel? Enak atau enek? Tuh Pak, udah takdirnya gitu Pak. Nggak usah nyebut-nyebut jasa diri Pak, orang tuh enak dengernya. Ibu juga ya Bu, jangan suka ngomong-ngomong gitu. Capek Pak Mite, capek Pak. Mami di rumah nggak ada pembantu, ngurus anak tidak gampang. Udah hamil, melahirkan, menyusui. Kata anak tuh, siapa suruh ya? Udahlah, orang-orang yang terus ekspos mah nggak ikhlas, capek. Shh. Ibu kenapa ketawanya nggak ikhlas gitu? Dua biar cepet tidur Udah ya Pak, lakukan, lupakan. Lakukan, ulangi, lakukan, lupakan. Lakukan, dah pasti ada balasannya. Makin ikhlas, makin sempurna balasannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tuh memerintahkan tuh sing khalis, sing murni. Nah, lakukan aja, nggak usah nunggu, pasti balik kok ke kita balasan dari Allah pada waktunya. Hanya memberi, tak harap kembali. Saya yakin dengar lagu itu aja hati enak, benar? Begitulah kasih ibu. Ya sudah, jangan dipaksakan ya, karena udah beda usia hadirinnya. Dua, evaluasi yang kedua adalah ibadah harus bagus. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi ke Allah, ibadah. Jadi semua aktivitas kita tuh harusnya ibadah. Pak, Bu, ada ibadah yang khusus, mahdoh, ada yang selain itu. Di sini mah susah pembantu, nggak ada pembantu ya? Coba kalau di Indonesia punya pembantu gini, saya pengen tahu gimana respon ibu. Bibi, si ibu teh baru manggil lagi. Sering amat sih. Sore-sore, Bibi, lagi enak ngobrol. Malam-malam, Bibi, TV segini ramainya manggil melulu. Pagi-pagi, Bibi. Ya Allah, pagi-pagi bener udah manggil. Digimanain Bu? Pecat Bu. Hayya 'alas shalah. Baru duhur udah asar lagi. Cepet banget sekarang. Hayya 'alas shalah. Lagi asik ngobrol asar. Hayya 'alal falah. Ya segini ramainya TV Isya. Pagi-pagi hayya 'alal falah. Sekarang subuhnya pagi bener ya. Digimanain Bu? Allah tuh cuman minta 5 kali 5 menit aja. Itu pun bukan untuk Allah. Ibadah teh, ibadah tuh Allah mah nggak butuh, nggak perlu ibadah kita. Mau nggak sholat juga nggak apa-apa, sok aja. Tinggal direbus nanti di akhirat. Apa sih manfaatnya kita bagi Allah? Nggak ada apa-apanya. Justru Allah memerintahkan kita ibadah tuh karena dalam ibadah itu kita bisa bahagia.
Dalam ibadah itu kita bisa tenang, bisa mulia, bisa dapat pertolongan Allah. Ibadah tuh buat kita, bukan buat Allah. Allah mah udah gak perlu apa-apa. Jagad semesta ini milik Dia, dunia mah gak ada apa-apanya, benar? Jadi kalau Bapak Ibu gak sholat, ya sok aja gak usah sholat. Tapi rasain aja, pasti dicabut ketenangan di hatinya. Gak jelas, tua si tua kita ini ya. Enak jadi anak kecil, Masya Allah, hare-hare ada leneng. Coba kalau bapak-bapak jalan, ibu, aduh masalah berat. Terus kan, Bu, Pak, makanya wasta'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Masuk kunci Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk itu kunci itu. Kalau kita telat melaksanakannya, telat nyeklekinnya. Jadi lama. Makanya amalan yang paling dicintai, ya Rasul, apa amalan yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua sesudah itu birrul walidain, memuliakan orang tua. Kemudian al-jihadu fi sabilillah. Itu rankingnya sholat tepat waktu, memuliakan orang tua, jihad fisabilillah. Nah makanya kalau rada-rada keseringan sholat telat, ya itu udah pasti masalah buat kita. Minimal pertama kita nggak akan pernah tenang dalam hidupnya. Ayo makan obat sudah waktunya, tapi udah waktunya nggak dimasukin, tetapnya nggak sembuh, ya malah nambah penyakit baru, ya. Siap tidak nih? Saya mah susah sholat khusyuk, udah sholat tepat waktu aja dulu. Berjamaah di masjid kalau bisa. Kalau sholat isya berjamaah, setengah malam kita dianggap sholat terus menerus. Kalau sholat subuh berjamaah, sepanjang malam kita dianggap sholat terus menerus. Jadi kalau udah biasa subuh jamaah, pas meninggal malam-malam, mudah-mudahan meninggalnya seperti dalam keadaan sholat. Ayo apalagi kalau bisa arba'in Pak, cobain 40 hari sholat tidak tertinggal takbiratul ihram. Oh Bapak coba, hadisnya ada ini ya. Bukan 40 kali, 40 hari, berarti 200 kali sholat. Ibu juga boleh ngamalkan, kalau coba itu nanti dibebaskan 2 hal. Bebas dari api neraka, bebas dari sifat munafik. Ayo ada apa-apa teh sholat Pak, pusing-pusing mah ambil air wudhu kedepruk, ya Allah, ampun masalah teh meni berat, saya tahu semua ini karena dosa saya, ya Allah. Sholat, ingat ke anak, sholat, karena semuanya itu ada dalam kekuasaan Allah, dan tidak ada yang paling dekat orang dengan Allah kecuali lagi sujud. Ayo, 3. Apa yang ketiga? Hidup harus lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi setiap kebaikan itu akan membuat nyaman di hati, setiap dosa bikin gak enak di hati dan takut ketahuan orang. Nih lihat Pak. Kamera sesuaikan ya. Saya udah capek. Maaf ya Pak ya. Lihat Bapak duduk nih asa enak. Tadi pembawa acara kayak duduk, antang ya nggak tuh. Nah saya berdiri Pak. Seperti mana barusan? Bu, lihat ya, orang yang suka ngobrolin kejelekan orang lain, wajahnya ikut jadi cakep jadi jelek. Sebal pisan yang siapa? Amit wajah payang. Itu wajah. Udah mah di masker malamnya, udah pakai patlot haris di masa apa tuh, pas ngomong kejelekan jadi jelek. Amit coba main. Wanita cakep aja ngomongin kejelekan orang jadi jelek, apalagi kita yang pas-pasan kayak gini. Tapi kalau kita menceritakan kebaikan orang, beda wajah tuh Pak. Alhamdulillah ya, Pak Dedi itu merakyat.
Kalau kita ngomongin kebaikan orang, enak Pak. Si ibu itu mah orangnya tuh nih, ramah, sopan, dan dermawan. Wajah kita enak, kita ngomong enak, yang denger enak. Coba kalau kita ngomongin kejelekan orang, amit. Wajah udah nggak enak, yang ngedengar juga, ini sepal. Sama, nular Pak, tidak ada. Betul? Udahlah, hidup mah lempeng-lempeng aja. Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Karena semua yang Allah sukai itu pasti membahagiakan kita. Semua yang Allah tidak suka itu pasti menyengsarakan kita. Ada tulisan selingkuh, selingan indah, keluarga utuh. Enggak mungkin, enggak ada indahnya selingkuh mah. Beneran loh Pak. Jangan merasa aman dengan kata-kata selingkuh, selingan indah, keluarga utuh. Gak bisa, semua dosa itu tidak akan pernah menenteramkan hati. Gak bisa. Allah penguasa hati tidak akan memberikan kebahagiaan dalam kemaksiatan. Koruptor-koruptor itu Pak, jangan Bapak pikir bahagia, stres tuh Pak. Karena oleh Allah dicabut ketenangannya, takut ketahuan, takut terbongkar. Wah, capek. Makanya lurus-lurus hidup mah. Ya. Halo? Saya sudah ngomong jujur sama istri saya, tapi istri saya marah-marah. Ya, resiko atuh pada tidak biasa nggak jujur sih ya. Jadi sekali jujur teh nggak ada yang percaya. Psst, Ibu jangan gitu ketawanya, Bu. Kayak ke tetangga, misalkan kita iri dengki. Iri teh capek, SMS yang tadi tuh ya. SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Penyakit dengki capek Bu. Orang yang dengki itu hidupnya capek. Karena dia sibuk aja dengan memikirkan keadaan orang. Dan ingat loh, kedengkian kita ke orang lain tidak akan bisa menahan apa yang Allah takdirkan kepada yang didengki. Setakar kebek kita dengki, lancar takdir Allah mah hadirin. Malah kita aja ngejongkeng sendiri. Tetangga malah ganti mobil, kita ganti kulit, eksimnya kumat. Tetangga naik pangkat, kita kelepak naik tensi. Nggak bisa mencegah Bu. Sebelnya kita ke orang itu tidak bisa mencegah apa yang Allah tetapkan bagi orang lain. Dengki itu benar-benar hanya nyiksa diri aja. Makanya nggak usah kebanyakan ngurusin urusan orang, ya. Urusan kita aja nggak ada yang beres. Benar? Pak, jangankan sekatar, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya. Bapak, berapa orang adik kakak, Mang Dedi teh? 6. Beda-beda takdirnya Pak. Beda-beda kan Pak? Ibu bapaknya sama kan? Semua jadi duta besar enggak? Enggak Pak. Makanya kalau pulang kampung gitu aja nggak usah asap pengeluar energinya, ya nggak? Oh dari Qatar, ya nggak? Dan tegaya Pak, biasa ya Pak. Pulang dari Qatar, ya ada belum tentu bahagia Pak. Bahagia mah tidak identik dengan harta, bahagia tuh identiknya dengan hati yang bersih. Kalau orang udah yakin Allah yang ngebagiin rezeki mah kalem we. Ya Bu, Ibu, Bu, nggak usah mikirin saya, biar saya dengan takdir saya, Ibu dengan takdir Ibu, Bapak dengan takdir Bapak. Nah si Bapak walaupun mau, kalau nggak ada takdirnya nggak bisa. Oh si Bapak, iya, saya yang tiba heula. Kenapa ketawanya gitu Pak? Pak Bidin kenapa? Pakai dorong-dorongan segala. Hadirin, ayo jangan sibuk melakukan apa yang tidak enak. Hati kecil kita tuh udah nggak enak kalau ngomong yang nggak enak tuh, benar? Hidup mah lurus-lurus ajalah, ketemu kok kita dengan takdir, rezeki dan sebagainya. Nggak usah pakai licik, nggak usah pakai serakah, nggak usah pakai iri dengki. Lempeng-lempeng we hidup mah. Enak Pak, dengernya enak nggak? Enak nggak Bu? Enak.
Hidup cuman sebentar, ya. Belajar agama tuh supaya tahu apa yang Allah sukai dan tahu apa yang tidak Allah sukai. Lakukan weh. Saya sudah berbuat baik tapi saya di PHK. Ya enggak apa-apa tuh. PHK weh. Kalau udah berhenti rezeki dari Allah di sini pasti enggak di sini. Kenapa masih ngotot di sini kan? Halo? Dulu juga enggak lahir di sini hidup, benar? Gajah aja enggak sekolah segitu gedenya. Enggak usah ke Qatar. Oh, itu masalahnya cicilan, cicilan ya. Di Indonesia saya lagi nyicil rumah, nyicil tanah, aduh abot gini ya, pengen nggak ada cicilan, jual. Sederhana yang mobil lebar, ya udah menderita ya tuh hantem ya. Aneh gitu mah Pak. Hidup mah disimpelkan aja hadirin. Halo. Rileks atuh. Enggak sanggup nyicil ini jual. Oh, tapi rugi mau rugi mau menderita atau mau bahagia. Barang mah, tapi gimana warisan buat anak? Anak mah udah ada rezekinya masing-masing. Emangnya anak bikinan kita? Kita mah boro-boro bikin anak, gambar anak juga enggak bisa. Boro-boro bikin anak, sehelai rambut aja enggak sanggup. Mutlak anak tuh bikinan Allah dan sudah lengkap dengan rezekinya. Jelas? Saya udah bekerja sebaik mungkin, tapi kenapa saya nggak dihargai? Itu ikhlas ya. Dah, selesai di sini pulang ke Indonesia. Setuju? Jangan ribet ya, jangan suka sok tahu. Pasti ada hikmahnya. Setuju tidak nih? Suami saya nggak percaya sama saya, belanjaan disangka saya boros padahal saya udah ngomong sejujurnya. Ya udah ibu kalau udah jujur mah nggak usah nangis. Tapi kenapa saya jujur suami nggak percaya? Dah kita mah jujur bukan buat dipercaya orang bu. Kita tuh jujur karena itu yang disukai Allah. Ibu menderita tuh karena ibu pengen disukai orang. Tenan naon. Jujur, papa mah nggak percaya, ya nggak apa-apa. Papa nggak percaya, ya nggak apa-apa. Yang penting buat mama ngomong apa adanya, sejujurnya. Mau percaya mangga, mau enggak mangga, dah itu mah amal masing-masing pak. Oh enak bu? Jangan, nggak usah gitu, nggak usah lebay. Dan bapak kalau lihat istri lebay gini tenang pak. Kan suka ada yang ngagibrik tuh pak, nggak kuat, nggak kuat, mama nggak kuat, ya nggak apa-apa, mau pingsan sok pingsan ya. Anak-anak mama mau pingsan dulu biarin sok yang ngaji-ngaji, yang belajar-belajar. Papa mau tahu saya olahraga keluar, tinggalkan pasti sembuh sendiri pak. Udah capek ngagibrik sendiri tuh. Pak jangan suka urusan kita teh udah banyak ya. Jangan dibikin ribet, betul? Halo? Hasan Hussein melihat kakek-kakek wudunya salah. Kan bisa aja, aki teh kolot makolot ya. Wudu aja nggak bisa. Kemana aja aki? Udah tua mah udah deket sama liang lahat mah tuh ki sing enggak. Hasan Hussein mah kalau dalam pepatah bahasa Sunda laukna benang caina herang, ikannya dapat airnya tetap bening nggak pakai keruh. Sen gimana nih waktu Rasul kakek ngajarin wudu gimana? Oh gini diajarin tuh sama Hussein ke adiknya. Padahal targetnya ini kesepuhan yang nggak tahu wudu. Tapi ini pura-pura saling gini, Sen. Oh gitu. Oh Rasul teh begitu. Jadi beliau tahu tanpa merasa digurui, pasti enak nih rasanya. Enak gak dengarnya? Enak tidak? Itu kebenaran tuh. Enak didengarnya, enak yang menyampaikannya, enak yang menerimanya. Tapi kalau kita ngomong dalil, gak enak ke diri kita, gak enak ke yang dengar, eta pasti ada yang gak beres di hati kita. Boleh jadi nafsu penyebabnya. Walaupun dalilnya sahih, tapi di sininya nafsunya yang enggak sahih, ya.
Karena kalau semuanya pakai niat baik, cara baik, sikap bekal enak tuh. Halo? Ibu. Apa? Pak? Bapak? Jangan suka marah-marah sama istri ya, Pak. Pak? Jangan bikin saya marah. Bu, boleh saya nasihati bapak-bapak supaya nggak marah-marah ke istri? Tuh, bahagia bu gitu. Ingat ya Pak, wanita tuh dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah ya bu. Kalau dibiarin, tetap bengkok. Jadi harus digimanain? Dibijakin Pak. Lelaki tuh kepala keluarga tuh harus paling sabar. Disabarin, dibijakin, disayangin. Itu ngedidik istri, insya Allah robah ya bu. Pak, jangan marah-marah sama istri. Memang wanita begini Pak. Ya suka nggak jelas gitu ya. Belum selesai ngomongnya. Maaf ya bu ya. Ibu yang baik, Bu, kalau ibu dikejar anjing, ibu mau gimana? Lari tuh Pak. Kalau ibu dengan anjing lari, cepetan mana? Tuh sambil anjing. Atau dipikir dulu Bu. Tuh lihat kan dorong-dorongan, baru juga ngomong lari. Harusnya gimana kalau dikejar anjing ibu? Doa sambil lari ya. Ibu, jawab atuh Bu, udah malam nih. Bu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau Pak. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh, enggak gerak. Kata saya juga kurang jelas. Ibu teh gimana dibelain stakar kebek? 2 pertanyaan gak ada yang berhasil. Shh, ibu. Tidak ada pertanyaan ketiga. Pak, jangan suka emosi ya. Emosi itu capek. Shh, dengerin ini, mau ditolong oleh Allah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah bagimu surga. Kalau banyak marah tuh bak repot Pak. Nggak enak, wajah jelek, omongan jelek, kelakuan jelek. Rasulullah juga Aisyah menjatuhkan mangkoknya, senyum pungutin. Beres urusan. Nanti bapak jangan dikit-dikit marah, nggak enak rumah. Istri mau ke undangan, Pak, pakai baju yang mana nih? Saya yang paling cocok. Yang mana atuh mah? Pilih dong Pak. Ya udah, merah. Pakai yang merah paling pas, paling keren lah. Tapi kan biru juga bagus Pak. Oh iya sih bagus juga Bu. Keluar teh ijo Pak. Udah biarin, gak usah jengkel. Ya Bu ya. Dia yang milih, dia yang make, kenapa kita yang emosi? Nanti ngaca si ibu teh. Pura lihat purilit di depan kaca teh. Pak. Naon Bu apa? Saya pakai baju ini kelihatan langsing ya Pak ya? Oh iya ini jadi langsing nih. Hah? Berarti kemarin gendut dong. Salah lagi. Tuh senyum ya. Ibu. Nanti juga pergi ke mall. Suami, jaga pandangan. Ini juga dijaga mah. Lihat-lihat wanita lain gak halal, dosa. Iya. Emangnya wanita itu dengan saya cakepan siapa coba? Cakepan saya. Ya itu cakepan mami. Bohong. Waktu percaya Bu. Ya udah tuh cakepan dia, dasar lelaki. Coba itu Pak. Ibu gitu, kenapa sih gitu-gitu amat Bu? Pak, dengerin ya, jangan semua urusan dibawa serius.
ada yang harus rileks saja. Ya Pak ya? Pak, penting nih Pak. Karena kalau kita sudah emosional, kita jauh dari pertolongan Allah. 4, apa? Ikhtiar harus serius. Nabi Ibrahim mendapat perintah agar istrinya Siti Hajar dan anaknya disimpan di lembah Mekah. Tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada penduduk. Siti Hajar yakin Allah pasti akan nolong. Tapi Siti Hajar tetap sempurna ikhtiarnya Pak. Lari sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah. Berapa kali? 7 kali. Dan ternyata air zam-zam keluar tidak di sofa, air zam-zam keluar tidak di marwah. Air zam-zam keluarnya justru di bawah pasir, di bawah kaki Nabi Ibrahim. Artinya apa? Ismail, maaf. Terima kasih. Jadi Pak, antara keyakinan ke Allah tidak boleh mengurangi semangat ikhtiar. Tapi hebatnya ikhtiar jangan ngatur Allah. Dan pertolongan mah terserah Allah, bukan terserah ikhtiar. Ikhtiar itu ibadah. Jelas Pak? Jadi jangan kita melakukan ini harus begini, enggak. Kita melakukan ini karena amal soleh. Siti Hajar juga lari ke 7 puncak gunung 7 kali, keluarnya enggak di marwah, enggak di sofa, enggak di bawah, keluarnya di mana aja sesuai dengan yang Allah tetapkan. Jelas ya Pak ya? Tapi saya juga sudah ikhtiar, kenapa saya enggak tenang? Pasti ikhtiarnya kurang zikir. Sebab Siti Hajar mah sofa marwah teh semuanya pakai zikir. Kalau pakai zikir mah enak Pak ikhtiar tuh. Tawaf, bayangin Bu, tawaf mungkin udah pada umroh ya. Tawaf itu satu-satunya di antara ibadah yang antara laki-laki dan wanita itu tidak ada batas Pak. Campur betulan itu mah, bisa di sekelilingnya lawan jenis. Mangkaning pakai ihram cuma 2 lembar. Harusnya kan gawat itu. Tapi enggak ada tuh pelecehan seksual selama tawaf, padahal segitu padatnya, benar? Kenapa? Karena semuanya sibuk zikir. Jadi kalau bapak ibu merasa nafsunya agak nggak jelas gitu, membara nggak keru-keruan, pasti kurang zikir. Karena kalau zikir bagus langsung teredam. Juga lagi tawaf tidak ada perkelahian antara jamaah Indonesia dengan Afrika gitu. Indonesia dibantu oleh Malaysia, rumpun Melayu, nggak ada. Kenapa amarah kesikut nggak apa-apa, keinjak nggak apa-apa? Karena semuanya zikir Pak. Jadi ikhtiar itu sambil memperbanyak zikir. Fadkuruni adzkurkum. Jadi kalau kita ikhtiar banyak zikir kan dalilnya maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makanya udahlah daripada banyak ngobrol mending banyak zikir. Beneran Pak. Maaf ya, kalau ada yang ngejemput saya misalkan di mobil, kunaon zikir wae. Ya tuh udah mau ngapain segala di pikiran ya. Mikir bangunan, dah bukan saya yang bangun. Mikir padang pasir, mikir wah Indonesia kumaha enggak jelas, mending zikir wae terus, benar? Siapa tahu mati di jalan kayak tadi tuh kemana tuh 160, siapa? Ibu-ibu teh ngebut, Allah 160. Jadi kuat zikirnya, subhanallah, subhanallah. Tapi si maut di sini mah 160-an ya Pak ya. Ini mewah. Pak, Bu. Jadi ikhtiar teh sambil zikir ya Pak ya. Itu ikhtiar yang benar itu adalah ikhtiar yang dituntun Allah. Kalau ikhtiarnya kurang zikir itu siapa yang nuntun enggak jelas. Terakhir, tobat terus menerus. Kalau ada masalah mah man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar,
Satu, Allah akan melapangkan hatinya dari kesempitan. Dua, memberi jalan keluar. Dan yang ketiga, Allah mendatangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Bapak Ibu tahu pada waktu saya kena badai itu tahun 2006 akhir kan? Halo? Tahu sendiri kan sebagian badainya datang ke sini ya. Kan ada yang nanya, gimana tuh dihina rame-rame se-Indonesia. Oh, perusahaan bertumbangan. Kemudian ya begitu dari sana sini, saya dikasih amalan oleh guru saya, perbanyak istighfar. Alhamdulillah tuh Bu. Terima kasih kalau sekarang lihat pesantren jauh-jauh sudah jauh lebih bagus. Anak-anak pada jadi hafizul robah total. Syariatnya walaupun belum bagus adalah amalannya memperbanyak istighfar. Nabi Yunus 3 kegelapan, gelapnya malam dikecemplungkan ke laut. Gelapnya laut dimakan ikan, lolos dengan apa? Istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tos we gitulah. Kalau naik mobil kaca kotor enggak usah sibuk mikirin jalan, dah enggak kelihatan. Mending sibuk ngebersihin kaca, nanti kelihatan sendiri itu jalan. Sama Pak, kalau udah banyak masalah mah enggak usah dipikirin masalahnya. Pikirin aja dosa pengundang masalah, nanti beres sendiri Pak, beneran. Daripada sibuk ngelihat jalan kaca kotor nggak akan kelihatan, tambah stres. Lebih baik sibuk ngebersihin kaca, hati tenang, jalan kelihatan, tujuan tercapai. Itulah intinya dari tobat. Ya, kalau saya lihat dari depan, maaf ya, ini mah cocoknya zikirnya mah tobat nih. Jangan menghina saya. Apa dosa kami? Nah itu dosanya itu. Nggak ngaku. Boleh saya tanya Pak, rakyat Bapak di sini? Acungkan tangan coba yang tidak punya dosa. Nggak ada? Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Belum ada yang ngacung? Acungkan tangan yang dosanya sedang. Bapak ngacung Pak? Gatel aja. Bapak pas ditanya pas begini tuh Pak. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Waduh. Ngacung juga. Ini ada yang gak ngacung Pak beberapa. Kenapa? Karena kami dosanya banyak sekali katanya. Ini serius hadirin. Kita tuh kadang-kadang lebih mikirin dosa orang daripada dosa diri. Padahal dosa orang tidak berbahaya bagi kita. Yang pasti berbahaya itu adalah dosa kita sendiri. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki hati ya supaya ikhlas melakukan apapun. Yang kedua, memperbaiki ibadah kita jadi bagus. Yang ketiga, memperbaiki akhlak kita jadi lurus. Yang keempat, memperbaiki ikhtiar kita. Ikhtiarnya di jalan Allah dengan selalu berzikir. Dan yang kelima, dengan memperbanyak tobat terus-menerus. Allah lah nanti yang memudahkan urusan. Karena tidak ada yang bisa nolong selain Allah semata. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, mari kita menundukkan hati kita. Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kau berada. Marilah kita kenang hadirin, hamba Allah yang menjadi jalan kita lahir ada di dunia ini. Kenanglah dulu 9 bulan kita di rahim ibu,
Ibu bahagia walaupun mual, muntah, berjalan berat, berbaring sulit. Menjelang kita lahir ke dunia, kenanglah bagaimana ibu meregang seperti sudut antara hidup dan mati. Bersimbah air mata, bersimbah darah, berkuah keringat. Itulah saat kita terlahir ke dunia. Tapi sesakit apapun, melihat kita lahir selamat, dipeluk, diciumi, didekap, ayah membanting tulang sekuat tenaga agar kita jadi bayi yang sehat. Kenanglah dulu waktu kita bayi berbaring tiada daya, siang malam ditunggu dan dijaga. Tidak rela orang tua kita satupun nyamuk menyentuh kita. Ibu sedang nikmat makan, tidak pernah jijik untuk membersihkan kotoran kita. Kalau kita sakit, apa saja dilakukan agar kita kembali sehat, bahkan menukar nyawa sekalipun. Kenanglah dulu waktu kita akan sekolah, hadirin. Ayah membanting tulang, pinjam uang ke sana sini agar kita punya sepatu, agar kita punya tas, agar kita tidak dihina oleh anak-anak yang lain, agar kita punya masa depan yang lebih baik. Hari berganti tahun, kian lama ibu bapak kita kian sepuh. Akan ada saatnya kita berpisah. Bila saat perpisahan tiba dengan orang tua, bila malaikat maut sudah menjemput, bila orang tua kita sudah terbaring menjadi jenazah, bila matanya sudah terpejam, kita tidak akan lagi mendengarkan sehatnya, sapaannya, gurauannya. Bila orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa memijat kakinya, mencium tangannya, atau membawakan oleh-oleh yang tidak seberapa keinginannya. Kenanglah waktu orang tua kita diusung menuju pekuburan. Itulah saat terakhir kita melihat jasadnya di rumah. Kenanglah ketika orang tua kita masuk liang lahat, tanah menimbunnya, tinggal nisan yang bisa kita raba. Ya Allah, pulang ke rumah, kamarnya sudah kosong, hanya tinggal foto yang tergantung. Dan yang tersisa adalah penyesalan kita. Mengapa ketika orang tua ada, begitu kikir kita membahagiakannya, kikir untuk menyapanya dengan hangat, kikir untuk menyenangkannya. Padahal berbakti kepada orang tua adalah gerbang kepada surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Engkau tahu apapun yang kami lakukan. Ampuni kami jarang menyapa dengan tulus, jarang mendoakan dengan ikhlas. Ya Allah, ampuni semua perbuatan yang menyakiti ibu bapak kami selama ini.
Berikan kesempatan sisa umur ini membawa kebaikan bagi orang tua dunia akhiratnya ya Allah. Ampuni dosa keduanya, berkahi sisa umurnya, sehatkan, jadikan ahli ibadah, jadikan akhir hayat ibu bapak kami husnul khotimah ya Allah. Lapangkan kubur, jadikan ahli surga. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada keluarga, kepada anak-anak ya Allah. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik. Ampuni jika anak-anak jauh darimu karena dosa kami. Belum mendidik dengan benar, belum memberikan rezeki yang halal berkah. Izinkan ya Allah, umur yang tersisa ini Engkau karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, keturunan yang hafizah, yang akhlakul karimah, yang Kau jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan mustajab. Engkau maha mendengar, Engkau maha dekat. Engkau janji ya Allah yang munajat tidak akan dikecewakan. Kabulkan doa-doa kami ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin ya Allah. Amin. Doa hadirin, Allah maha dekat, maha mendengar. Doalah hadirin. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Siapa tahu malam ini takdir dirubah. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kesembuhan ya Allah. Berikan kelapangan dari yang ditimpa kesempitan. Bukakan rezeki yang halal barokah. Jauhkan dari segala bala fitnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ya Allah dari segala sesuatu yang tiada berkah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin wal muslimat, persatukan umat Islam ya Allah. Persatukan para ulama, lindungi dari siapapun yang menzalimi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti Allah menyaksikan tempat ini jadi saksi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di Android ada MKFM. Tinggal di Play Store-nya di download dan di sana ada, kalau siaran pagi bisa dibuka rekamannya. Mudah-mudahan bisa ilmu tauhid ini berlangsung selanjutnya. Terima kasih Pak Dubes.